Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang kasus hukum di antara SEC melawan Ripple, teman-teman. Ini ada sebuah tulisan artikel menarik dari sebuah media online yang bernama Coinpedia, di mana di sini berbicara tentang gugatan SEC melawan Ripple dan dinyatakan bahwa putusan final ini segera akan dicapai dalam kasus ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam tulisan ini bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ini telah menyerahkan ringkasan balasan sanksi beserta bukti pendukung yang akan membuka jalan bagi sebuah keputusan penting, teman-teman. Jadi seiring dengan memanasnya pertarungan hukum, semua pihak kini menantikan putusan akhir yang berpotensi mengubah lanskap untuk Ripple dan entitas serupa di sektor mata uang kripto, terutama yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Kalau kita melihat inti argumen dari SEC, ini bergantung pada apakah tindakan Ripple di masa lalu akan diulang kembali, teman-teman. Jadi merujuk pada putusan pengadilan sebelumnya, SEC menggarisbawahi resiko berkelanjutan yang ditimbulkan oleh operasi bisnis yang dilakukan oleh Ripple yang masih melibatkan penjualan token XRP yang tidak terdaftar, teman-teman. Kemudian sejak tahun 2013, bisnis utama dari Ripple ini berputar di sekitar penjualan ini, dan perusahaan memiliki rencana untuk menerbitkan aset kripto baru yang tidak terdaftar. Dan ini semakin memperumit posisi hukumnya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, riwayat transaksi besar dari Ripple yang tidak terdaftar termasuk penjualan institusional hingga sampai dengan tahun 2020 ini telah didokumentasikan dengan jelas dalam pengajuan pengadilan, teman-teman. Meskipun tidak ada pelanggaran baru setelah melewati tahun 2020, namun sifat dan aktivitas dari Ripple membuat potensi pelanggaran di masa depan ini menjadi sebuah kemungkinan yang diantisipasi oleh SEC, teman-teman. Sehingga diperlukan perintah pencegahan untuk mencegah terulangnya kembali di mana Ripple melakukan aktivitas penjualan secara institusi, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini bahwa dokumen pengajuan SEC ini secara rinci membahas argumen tandingan Ripple. Jadi Ripple mengklaim bahwa mereka tidak melakukan hal yang sembrono dan mengutip kepastian yang meluas tentang status hukum XRP sebagai pembelaan. Namun pengadilan sebelumnya telah menolak pembelaan dan pembelaan serupa telah gagal pula dalam kasus terkait lainnya dengan perusahaan seperti Coinbase, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat, Ripple juga berusaha untuk mengurangi tanggung jawabnya dengan menyoroti kerjasama mereka yang mereka lakukan dengan SEC sejak tahun 2013. Jadi kalau kita lihat bahwa Ripple menyatakan bahwa mereka tidak pernah melanggar hukum dan mereka telah bekerja sama dengan SEC secara sukarela sejak tahun 2013, teman-teman. Namun demikian, SEC berpendapat bahwa kerjasama tersebut itu tidak meniadakan perlunya tindakan pencegahan karena perilaku masa lalu, termasuk pembangkangan terhadap nasihat hukum untuk tidak menjual XRP sebagai investasi. Dan ini walaupun
Walaupun Ripple bekerja sama dengan SEC sejak tahun 2013, namun SEC melihat bahwa Ripple ini mengabaikan peraturan-peraturan yang diajukan oleh SEC, teman-teman. Jadi di sini teman-teman nanti kita lihat saja apa keputusan hakim terhadap kasus ini, karena yang jelas SEC sudah melakukan atau mengajukan sebuah dokumen untuk putusan akhir, tetapi kita akan melihat apa dampaknya terhadap harga XRP, teman-teman, dengan adanya pengajuan file kepada pengadilan yang dilakukan oleh SEC. Dan di sini dinyatakan dalam Coinpedia bahwa isi dari file tersebut kemungkinan akan menjadi putusan final dalam persoalan kasus yang dihadapi oleh Ripple, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk harga XRP ditambah lagi dengan komentar Gary Gensler yang negatif di beberapa video saya sebelumnya. Di sini kita lihat untuk XRP mengalami koreksi yang cukup dalam 24 jam terakhir di angka 0,5255. Jadi hari ini XRP diperdagangkan di angka 0,52 US dollar, mengalami koreksi sebesar 2,42% dalam 24 jam terakhir. Namun kalau kita berbicara 7 hari, ini sebenarnya XRP masih mengalami kenaikan sebesar 4,48%, teman-teman. Kemudian juga untuk market capital dari XRP mengalami penurunan sebesar 2,42% di angka 29 miliar US dollar. Dan juga untuk volume transaksi juga mengalami penurunan drastis, teman-teman, sebesar 37%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi sebesar 1,1 miliar US dollar, teman-teman, dalam 24 jam terakhir. Kemudian pertanyaannya, dengan adanya informasi ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Kita akan cek di time frame weekly, teman-teman. Jadi kita akan pakai untuk time frame weekly, kita akan cek di area mana hari ini untuk Ripple. Jadi kalau menurut pendapat saya, melihat untuk kondisi hari ini XRP berada dalam area ideal untuk melakukan pembelian, teman-teman. Jadi kalau kita sebagai investor, memang sebaiknya kita melakukan pembelian pada saat koreksi dan bukan pada saat market sedang hijau, teman-teman. Namun kalau untuk antisipasi, siapa tahu harga menurun kembali, bisa juga kita menjaga di angka 0,43 US dollar, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang kasus hukum XRP. Semoga memang keputusan atau file yang diajukan oleh SEC ini merupakan file yang menjadi rujukan bagi hakim untuk melakukan keputusan final terhadap kasus ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.